Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 24 Agustus 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Muhammad Miftahul Munir SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Profesor Insinyur Harman Aji Wibowo MSc PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. 3. Profesor Dr. Made Tri Ari Penia Kresnawati ST MSc dari Fakultas Teknologi Industri. Kepada Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Muhammad Miftahul Munir, SSI, MSI, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Peran Instrumentasi Aerosol untuk Monitoring dan Kontrol Kualitas Udara. 2. Profesor Insinyur Harman Aji Wibowo, MSc, PhD, dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dengan judul orasi Peran Infrastruktur Pengaman Pantai dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir. 3. Profesor Dr. Made Tri Ari Penia Kresnowati, ST, MSc, dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Teknologi Bioproses untuk Pengolahan Biomasa menuju Indonesia berbasis bioekonomi. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Muhammad Miftahul Munir, SSI, MSI. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB, saya membacakan riwayat singkat Profesor Muhammad Miftahul Munir yang pada hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar berjudul Peran Instrumentasi Aerosol untuk Monitoring dan Kontrol Kualitas Udara. Profesor Muhammad Miftahul Munir, yang juga dikenal dengan Pak Miftah atau Pak Munir, kadang-kadang dipanggil Triple M atau M3, dilahirkan di Ciamis tanggal 23 Juli 1980. Dan beliau tergabung dalam kelompok keahlian Fisika, Instrumentasi, dan Komputasi di FMIPA. Dan PMT guru besarnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2023. Beliau beristrikan DV Aziza dan memiliki putra-putri SAM Al-Munir dan SAH Al-Munir. Mohon maaf, ini saking efisiennya disingkat. Berikutnya, riwayat pendidikan beliau
Beliau mendapatkan Doctor of Engineering, Dr. Eng, di bidang Chemical Engineering dari Hiroshima University, Japan, tahun 2009. Sebelumnya mendapatkan Magister Science, MSI, di Fisika Instrumentasi FMIPA, Fisika Institut Teknologi Bandung, tahun 2005, dan Sarjana Sains, SSI, di Fisika ITB, tahun 2003. Sebelumnya menamatkan SMA di SMA N1 Banjar 1999 dan juga di kota yang sama menyelesaikan SMP-nya di SMPN Langen tahun 96 dan menamatkan SD-nya di SDN Kedung Waringin 1 Banjar. Dan beliau bergabung dengan ITB sebagai staf pengajar di fisika sejak tahun 2008. Dan juga sejak bergabung beliau juga terhimpun dalam kelompok keilmuan fisika instrumentasi dan komputasi FMIPA ITB dan juga pernah menjabat dari 2018 sampai 2021 sebagai kepala laboratorium elektronika dan dari 2023 hingga sekarang sebagai anggota Majelis Keilmuan Fisika dan juga anggota Komisi PPM ITB pada tahun 2023. Ada banyak tema dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Bidang utama penelitiannya adalah bidang aerosol instrumentation, aerosol science, air quality, filtration, measurement, and control. Dan hibah-hibah riset yang pernah dan sedang didapatkannya adalah riset unggulan ITB, penelitian kompetitif nasional, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, World Class Research, hibah PMDSU, penelitian disertasi doktor, riset KK, hibah riset Ikatan Alumni, insentif riset nasional, hibah riset kerjasama kemitraan penelitian dan pengembangan pertanian nasional, desentralisasi dikti, dan di Asahi Glass Foundation. Nah, Pak Miftah telah mempublikasikan lebih dari 50 makalah di jurnal internasional bereputasi dan lebih dari 150 makalah dalam bentuk jurnal nasional, proceeding internasional, proceeding nasional, book chapter, dan buku kajian. Dan catatan pembimbingan yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Pak Miftah adalah yang pertama, beliau telah meluluskan lebih dari 25 mahasiswa program sarjana, lebih dari 35 mahasiswa program magister, dan 12 mahasiswa program doktor. Dan saat ini beliau sedang membimbing 2 mahasiswa program sarjana dan 4 mahasiswa program doktor. Adapun beberapa penghargaan yang telah didapatkannya atas pengabdian dan karyanya selama ini. Yang pertama, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2023, penghargaan dosen FMIPA terbaik bidang penelitian KKFIK, penghargaan Institut Teknologi Bandung bidang karya inovasi 2022, penghargaan penulis utama atau corresponding author artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat tahun 2020, Kementerian Riset dan Teknologi BRIN. Nah, kemudian sampailah pada hobinya ngacak-ngacak komponen instrumen atau ngoprek dan dibuktikan juga dengan banyaknya komponen di labnya maupun di rumahnya. Demikian Bu Ketua, para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Muhammad Miftahul Munir, SSI MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau sekolah atau yang mewakili, tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring.
Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah berjudul Peran Instrumentasi Aerosol untuk Monitoring dan Kontrol Kualitas Udara. Mungkin kita bertanya, apa itu aerosol? Apakah aerosol itu barang-barang ini? Ya, itu tidak salah. Bahkan dulu menjelang saya S3 pun terkecoh dengan aerosol itu adalah hanya barang-barang tersebut. Lantas apa itu aerosol yang sebenarnya? Aerosol merupakan istilah ilmiah yang digunakan pada banyak sistem dispersi partikel cairan atau padatan yang tersuspensi dalam gas, biasanya udara. Istilah aerosol digunakan di ranah yang sangat luas pada sistem partikel seperti ditunjukkan pada gambar. Ada aerosol yang terbentuk karena proses alamiah, misalnya badai pasir, badai gurun, asap vulkanik, asap api, kabut awan, bakteri, virus, dan sebagainya. Di samping itu ada aerosol yang dibuat oleh aktivitas manusia seperti emisi kendaraan, transportasi, asap aktivitas industri, dan lain sebagainya. Pencemar udara dapat berupa gas atau partikel polutan. Gas pencemar biasanya berupa NOx, COx, SOx, dan sebagainya. Sedangkan partikel polutan atau particulate matter, biasanya kita sebut sebagai PM, dikategorikan berdasarkan ukurannya menjadi PM10, PM dan PM2,5. PM dapat berasal dari hasil pembakaran bahan bakar, pembakaran biomasa, emisi perumahan dan komersial, transportasi, emisi industri, dan pembangkit listrik. Di tahun 2023, negara-negara Asia dan Timur Tengah memuncaki peringkat 10 besar rata-rata paparan tahunan PM2,5 tertinggi. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-14 yang termasuk kategori tidak sehat untuk kalangan sensitif. Beradaan PM atau aerosol perlu sangat diperhatikan karena bisa memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. PM10 misalnya dapat memasuki rongga hidung dan PM2,5 dapat memasuki paru-paru. Untuk partikel yang lebih kecil lagi yaitu nanopartikel dapat memasuki area alveoli dan bahkan dapat terserap oleh sistem sirkulasi darah manusia yang menyebabkan risiko yang lebih tinggi bagi kesehatan manusia. Beberapa metode telah dikembangkan untuk memantau tingkat polusi udara dan karakterisasi aerosol. Sistem monitoring dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama standar device, misalnya stasiun monitoring tetap dan high volume sampler. Yang kedua adalah high grade, misalnya particle counter dari GRIM. Yang ketiga professional device, misalnya optical particle sizer, SMPS, CPC, dan lain-lain. Namun alat-alat tersebut mahal dan tidak praktis digunakan di lapangan. Di sisi lain, instrumen portable atau low cost sensor mengorbankan akurasi dan biasanya belum terkalibrasi. Kami telah membangun sistem pemantauan PM menggunakan sensor yang telah diuji dan dikalibrasi menggunakan ruang aerosol yang terdiri dari sumber PM2,5, instrumen pengukur berupa CPC dan sensor PM, dan sistem aliran udara. Semua sensor yang dikalibrasi, diukur, memiliki linearitas yang tinggi untuk masing-masing sensor, dengan linearitas yang paling tinggi adalah untuk kasus ini sensor HPMA terhadap referensinya. Pada rentang yang kecil, semua sensor menunjukkan hubungan linier, namun pada rentang yang lebih besar, keberadaan kelengkungan kurva menurunkan linearitasnya. Sensor HPMA ini yang terbaik ini akan selanjutnya digunakan sebagai instrumen untuk mobile monitoring. Pemantauan polusi udara perlu dilakukan agar penduduk dapat mengetahui atau mengakses informasi terkini terkait tingkat polusi udara yang terjadi di daerah perkotaan. Namun keterbatasan dana dapat membatasi pengadaan stasiun monitoring tetap, sehingga terjadi batasan-batasan spasial yang dihadapi ketika polusi udara di sebuah kota hanya diukur dengan menggunakan sebuah stasiun. Mobile monitoring dapat meningkatkan granularitas pengukuran polusi udara di sebuah lokasi. Kami telah membangun sistem mobile monitoring yang dapat mengukur konsentrasi PM dan mengirimkan data pengukuran ke server. Alat pengukuran yang dibuat memanfaatkan GPS, memori internal, dan jaringan internet dari smartphone. Penelitian ini memanfaatkan mobile monitoring untuk mengukur konsentrasi PM di Kota Bandung. Alat yang dibuat juga berpulang memiliki biaya produksi yang relatif murah dibandingkan dengan alat portable yang sudah ada. Wabah COVID-19
berdampak pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Untuk memahami dampak PPKM misalnya pada waktu yang lalu dan korelasinya dengan polusi udara, pemantauan bergerak atau mobile monitoring menggunakan sepeda terhadap PM2,5 dilakukan di wilayah perkotaan Bandung. Kami menemukan bahwa PPKM berdampak pada polusi udara dan lokasi jalan yang tercemar dapat dilihat dengan jelas. Efek PPKM pada polusi udara memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan masa depan dalam mengendalikan polusi udara. Kami juga membangun peralatan uji untuk memberikan representasi akurat dari paparan polusi pada pengendara sepeda motor. Penggunaan alat simulasi manekin memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait paparan polusi pengendara sepeda motor. Hal ini juga menunjukkan efektivitas penggunaan masker yang tepat dalam mengurangi polutan yang terhirup saat berkendara. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi resiko polusi PM masuk ke dalam paru-paru. Salah satunya adalah menggunakan teknologi filter udara. Parameter yang penting yang menentukan kualitas suatu filter udara adalah efisiensi filtrasi dan jatuh tekanan atau pressure drop. Pressure drop filter dapat dengan mudah diukur menggunakan sensor tekanan diferensial yang dipasang pada kedua sisi filter ketika udara dialirkan melewati filter tersebut pada laju alir tertentu. Pengukuran efisiensi filtrasi membutuhkan prosedur dan peralatan yang jauh lebih kompleks. Untuk mendapatkan efisiensi filtrasi diperlukan informasi banyaknya partikel yang ditangkap oleh filter yang dapat dihitung dari data konsentrasi partikel sebelum dan sesudah filter. Hasil pengukuran efisiensi filtrasi sebagai fungsi ukuran partikel uji ditunjukkan seperti pada gambar. Dari hasil ini, para peneliti kemudian mempelajari karakteristik filtrasi yang dapat didekati dengan berbagai mekanisme filtrasi. Misalnya untuk filter mekanik dengan partikel uji antara 10 sampai 1000 nanometer, mekanisme yang dominan adalah difusi, impaksi, dan intersepsi. Kalau kita gabungkan dengan hasil eksperimen, hasilnya ditunjukkan pada gambar. Namun untuk mendapatkan kurva filtrasi tersebut, diperlukan alat uji filter standar. Alat uji filter standar komersil, misalnya TSI 3160, dilengkapi dengan electrostatic classifier atau SMPS sebagai selektor ukuran partikel dan partikel counter sebagai pengukur konsentrasi jumlah partikel sehingga dapat diperoleh kurva efisiensi filtrasi terhadap diameter partikel seperti ditunjukkan pada slide sebelumnya. Namun alat ini sangat mahal dan rumit dan sepengetahuan saya alat ini belum ada di Indonesia. Kami telah membangun mandiri sistem standar yang digunakan untuk menguji performa filtrasi dari filter yang terdiri dari sumber aerosol NaCl polydisperse, kemudian electrostatic classifier atau SMPS sebagai selektor ukuran, dan filter test yang terdiri dari penyangga dan filter dan partikel counter atau CPC. Semua peralatan ini kemudian dikontrol secara real time dengan komputer, dan berikut adalah hasil uji filter dari sistem uji filter standar yang dibangun mandiri dibandingkan dengan hasil uji filter dari grup riset terkenal yang di dunia, misalnya dari Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa hasil pengukuran dari sistem yang kami bangun setara atau bisa lebih baik, bahkan lebih detail dibandingkan hasil dari hasil peneliti dunia. Selain itu, hasil yang didapat cocok dengan model filtrasi yang ada. Sistem uji filter standar sangat mahal dan kompleks dengan ketersediaan alat yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem uji filter portable yang praktis dan murah. Sistem ini menggunakan sensor PM komersil untuk pengukuran efisiensi dan sensor tekanan diferensial untuk pengukuran pressure drop. Selain evaluasi filtrasi dari masker dengan metode yang baku, kami melakukan penelitian memanfaatkan manekin untuk menguji filtrasi dari masker. Penggunaan simulator berbasis manekin ini akan memberikan gambaran yang lebih baik dibandingkan instrumen pengukur kadar polusi udara biasa. Penggunaan manekin dapat mensimulasikan bagaimana PM terhirup masuk ke pernafasan ketika orang menggunakan masker yang berbeda. Bahan filter konvensional berbasis serat non-woven telah banyak dikembangkan, namun media filter ini tidak mampu menyaring partikel halus atau nanopartikel
karena ukuran diameter seratnya berada dalam rentang puluhan mikrometer. Filter berbasis nanoserat memiliki kinerja filtrasi yang lebih baik dibandingkan filter tersebut. Beberapa keunggulan serat nano untuk filter udara diantaranya adalah efisiensi yang tinggi, pressure drop rendah, variasi bahan material yang luas, hampir semua polimer bisa disintesis menjadi serat nano, sekalipun dari sampah atau limbah plastik. Diuntungkan dari struktur serat nano yang dapat diatur, struktur pori terbuka yang saling berhubungan, dan porositas yang tinggi. Membran nanoserat yang diproduksi dengan elektrospinning dianggap sebagai media filter yang cocok untuk menyaring polutan udara yang efektif. Dengan elektrospinning kita dapat mengontrol morfologi dan ukurannya dengan mudah pada temperatur dan ruangan biasa. Selain untuk aplikasi filter udara, hasil dari elektrospinning dapat diaplikasikan pada filter air, tekstil, kosmetik, pengantar obat, sensor, pangan, dan lain-lain. Kami mulai mengembangkan teknik elektrospinning sejak tahun 2007, mulai diproduksi mandiri tahun 2017 dan telah digunakan oleh berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Indonesia. Alat ini telah digunakan untuk aplikasi filter udara, filter air, filter jus, sistem pengantaran obat, dan aplikasi lainnya. Salah satu parameter yang penting dalam nanoserat adalah diameter serat dan keseragamannya. Untuk menghasilkan serat nano yang seragam dengan produktivitas yang tinggi, maka stabilitas harus dikontrol. Kami juga telah mengembangkan sistem elektrospinning harus tetap untuk menghasilkan serat nano berkualitas tinggi. Salah satu kelemahan utama dari sistem elektrospinning konvensional menggunakan single nozzle adalah laju produksinya yang rendah, sehingga sistem elektrospinning tanpa jarum menjadi salah satu solusi. Kami telah berhasil mengembangkan sistem elektrospinning tanpa jarum menggunakan kawat lurus yang dibasahi dengan larutan. Serat yang dibuat dengan menggunakan elektrospinning tanpa jarum ini menghasilkan laju produksi lebih dari 10 kali lebih besar dibandingkan dengan menggunakan elektrospinning konvensional. Kami juga mengembangkan sistem blow spinning yang digunakan untuk produksi serat nano dengan laju produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik elektrospinning. Metode ini memanfaatkan aliran udara terkompresi untuk membuat serat dari larutan polimer yang mengalir bersama aliran udara dan dikumpulkan di kolektor dengan jarak tertentu. Parameter proses dan parameter larutan dapat diatur untuk mengontrol morfologi dan ukuran serat. Selanjutnya kami juga melakukan pengembangan dan pengujian membran nanoserat menjadi untuk aplikasi filter udara. Pembuatan membran nanofiber dari berbagai sumber limbah styrofoam dengan teknik elektrospinning dan penerapannya sebagai filter udara telah dipelajari secara terperinci. Sifat-sifat membran yang dibuat dari sumber-sumber tersebut dibandingkan untuk mendapatkan membran terbaik untuk aplikasi filter udara. Secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa semua filter nanofiber yang dihasilkan mempunyai potensi yang besar sebagai filter udara. Serat nano dari beragam polimer, misalnya PAN, ABS, dan PLA, juga telah disintesis menggunakan elektrospinning. Hasil pengukuran yang dilakukan terhadap filter yang dibangun pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan filter 2 lapis atau multilapis memiliki potensi yang baik dalam pembuatan filter berperforma tinggi. Beberapa hari sebelum lockdown COVID-19, atas permintaan BNPB telah dibuat prototipe masker dengan kualitas setara atau lebih baik dari N95. Struktur filter dibuat terdiri dari bahan nonwoven dan nanofiber dari daur ulang sampah plastik. Bahan nanofiber filter diproduksi dengan alat elektrospinning tanpa jarum yang kami bangun sendiri, dan kualitas masker filter juga diuji dengan alat uji filter standar yang telah kami bangun. Kami juga menyajikan pendekatan baru untuk mengubah limbah styrofoam menjadi produk bernilai tinggi berupa media filter udara menggunakan elektrospinning tanpa jarum multi input. Modifikasi struktur filter udara memungkinkan filter udara memiliki efisiensi penyaringan yang tinggi dan turunan tekanan yang rendah pada saat yang bersamaan. Dengan kinerja filter udara styrofoam yang luar biasa dan produktivitas elektrospinning tanpa jarum yang tinggi, hasil penelitian ini berpotensi diaplikasikan untuk memproduksi filter udara berbasis serat nano dalam skala besar sebagai produk bernilai tinggi. Selain limbah styrofoam, limbah ABS dari 3D printer
juga telah berhasil didaur ulang menjadi membran nanofiber dengan metode electrospinning untuk aplikasi filter udara. Uji filtrasi pada membran yang difabrikasi menunjukkan bahwa morfologi dan ukuran mempengaruhi penurunan tekanan dan efisiensi membran. Faktor kualitas membran yang tinggi menunjukkan potensi penerapannya sebagai media filter udara berkinerja tinggi. Membran senat dari limbah ABS selain dengan electrospinning juga berhasil dibuat menggunakan teknik blow spinning sebagai media penyaringan udara. Membran ABS menunjukkan kinerja filtrasi yang baik sebanding atau bahkan lebih baik daripada hasil yang lain. Hasil ini menunjukkan bahwa membran limbah ABS yang dibuat menggunakan teknik blow spinning memberikan keuntungan yang signifikan dalam produksi dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk diterapkan di filter udara. Dari serat nano yang dikumpulkan di kolektor sistem electrospinning maupun blow spinning diperoleh membran nanofiber berpori. Membran nanofiber berpori ini perlu dikarakterisasi karakteristik permukaan dan porositasnya, sehingga kami pun merancang sendiri dan membuat alat ukur sudut kontak dan porometer jenis aliran kapiler. Selain itu, untuk aplikasi filter air kami juga membuat sendiri alat uji filtrasi. Sebagai kesimpulan, saat ini masalah pencemaran udara masih terus membayangi kehidupan manusia karena dapat mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan sensor untuk mengukur partikulat perlu dikembangkan, mulai dari peralatan pemantauan lokasi tetap hingga pemantauan bergerak menggunakan sensor portable berbasis IoT. Salah satu upaya untuk mengurangi bahkan mencegah dampak negatif polusi udara adalah penggunaan filter udara sebagai masker maupun penyaring udara. Sehingga teknologi pabrikasi yang baik serta sistem pengujian filter yang sangat diperlukan untuk pengembangan filter udara yang berkualitas tinggi. Yang terakhir, potensi penerapan keilmuan instrumentasi dan komputasi sangat terbuka lebar pada berbagai bidang sains, teknologi, dan industri. Kemandirian bangsa dalam penguasaan sains dan teknologi dapat ditunjang dengan kemampuan membuat sendiri peralatan-peralatan produksi, sistem pengukuran, dan sistem karakterisasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Rektor dan pimpinan ITB, pimpinan seluruh anggota Forum Guru Besar ITB, Ketua Senat Akademik ITB dan Senat FMIPA ITB, dan segenap anggota Senat. Terima kasih yang setingginya kepada Dekan FMIPA, Profesor Wahyu Srigutomo bersama Dekanat FMIPA ITB. Terima kasih kepada guru-guru kami sejak sekolah dasar sampai saat menempuh program doktor. Terima kasih yang besar juga kepada para pembimbing sarjana dan magister Profesor Hairul Rizal dan pembimbing Dr. Profesor Kiku Koyama. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada para pemberi rekomendasi guru besar. Yang pertama, Prof. Mikrajudin Abdullah dari ITB, kemudian Prof. Abdul Waris dari ITB, Prof. Brian Yuliarto dari ITB, dan Profesor Puji Lestari dari ITB. Selanjutnya juga terima kasih kepada Profesor Kuatriana dari UGM, Profesor Agus Purwanto dari UNS, dan Profesor Takashi Ogi dari Hiroshima University. Terima kasih dan penghargaan tinggi juga kami sampaikan kepada Ketua Prodi, rekan sejawat, dosen, dan tenaga pendidikan di lingkungan Prodi Fisika. Terima kasih juga kepada Prof. Supriyadi, Prof. Mitra Jamal, dan seluruh rekan sejawat kelompok keahlian Fisika Instrumentasi dan Komputasi. Terima kasih kepada para pemberi dana penelitian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LPPM ITB, dan lainnya. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Profesor Ferry Iskandar atas bantuan dalam menelaah dan memberikan masukan terhadap buku orasi ini, serta sebagai mentor yang sabar sejak penulis menyelesaikan studi doktor. Terima kasih kepada para kolaborator peneliti, Profesor Puji Lestari, Profesor Heni Rahmawati, Profesor Yudi Dharma, Dr. Sparis Roma Firidi, Prof. Ferry Iskandar, Dr. Irfan Dwi Aditya, Dr. Asep Suendi, Dr. Indra Wahyudin Fatona, Dr. Indra Chandra, dan rekan peneliti lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan. Ketika menempuh studi sejak SD sampai S3, teman-teman
teman-teman Angkatan 99, serta teman-teman seperjuangan di Lab Elektronika maupun di Lab Okuyama. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa di bawah bimbingan saya baik S1, S2 maupun S3 yang telah banyak membantu dalam pengembangan keilmuan dan mewujudkan penelitian yang berkualitas tinggi. Terima kasih juga kepada seluruh anggota dan alumni Lab CAAI. Kemudian terima kasih yang setingginya kepada keluarga saya tercinta, istri dan anak-anak kami atas ketulusan cinta, kasih sayang, pengertian, dukungan, kesabaran, dan doa yang telah diberikan. Terima kasih yang sangat besar kepada orang tua dan seluruh keluarga besar atas dukungannya selama ini. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada segenap undangan yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara ini, serta semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas dengan kebaikan dan keberkahan berlipat ganda. Amin. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 24 Agustus 2024, Profesor Muhammad Miftahul Munir. Demikian orasi dari kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.